Di pagi yang hujan deras di desa kecil dekat Yogyakarta, nenekku membakar surat cinta yang penuh perasaan yang kutulis untuk Budi, pacar lelakiku. Aku, Rama, berdiri di ambang pintu dapur, tubuhku gemetar melihat api melahap kata-kata "Aku mencintaimu selamanya" yang kini menjadi abu hitam beterbangan seperti mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Nenek Siti, wanita berusia 78 tahun yang membesarkanku sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan bus di jalan tol Jakarta-Surabaya 10 tahun lalu, memegang gunting di tangan kanannya dan surat-surat yang kusembunyikan di balik kasur kamar belakang. "Kamu bukan laki-laki sejati, Rama," jeritnya sambil melempar kertas terakhir ke tungku, suaranya pecah antara marah dan kecewa yang selama ini dia pendam. Aku tak bisa bergerak, kaki seperti tertanam di lantai ubin dingin, hujan di luar jendela semakin deras seolah ikut menangis atas kehancuran hatiku. Budi adalah segalanya bagiku. Kami bertemu 2 tahun lalu di pasar malam Malioboro saat aku kuliah semester akhir di Universitas Gadjah Mada. Dia mahasiswa seni rupa yang selalu tersenyum lembut setiap kali kami bertukar pandang di antara kerumunan wisatawan. Kami menjaga rahasia ini rapat-rapat karena tahu desa ini, seperti banyak tempat di Indonesia, tak pernah ramah terhadap pria yang mencintai pria. Malam-malam kami bertemu diam-diam di sawah belakang rumahnya, berbicara tentang mimpi membuka studio seni kecil di Jakarta, berpegangan tangan di bawah bintang-bintang yang tak pernah berbohong. Tapi sekarang semua itu lenyap dalam api yang sama yang biasa nenek gunakan untuk memasak nasi setiap pagi. Aku berlari keluar rumah, hujan membasahi baju kaos tipisku, air mata bercampur dengan air langit. Di belakangku, suara nenek memanggil nama ibuku yang sudah tiada. "Lihat apa yang dilakukan anakmu, Sari. Dia membawa malu ke keluarga kita." Tetangga mulai mengintip dari balik pagar bambu, bisik-bisik mulai menyebar seperti api yang baru saja nenek nyalakan. Aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya Budi. Aku naik sepeda motor butut milik ayahku dulu, melaju ke rumah Budi di ujung desa, tapi pintu rumahnya sudah tertutup rapat dan ibunya berdiri di teras dengan wajah dingin. "Jangan pernah datang lagi, Rama. Kami sudah tahu semuanya dari surat yang nenekmu kirim kemarin." Kata-kata itu seperti pisau menikam dada. Aku pulang malam itu dengan tangan kosong, hati kosong. Malam itu aku tak tidur, duduk di teras belakang memandang Gunung Merapi yang gelap, bertanya-tanya mengapa Tuhan memberiku hati yang mencintai pria sementara dunia di sekitarku menuntut aku menjadi pria yang senormal. Pagi berikutnya, nenek tak bicara denganku. Dia hanya meletakkan semangkuk nasi goreng di meja tanpa melihat mataku. Aku pergi ke kampus seperti biasa, tapi pikiranku tak di sana. Dosen hukum sedang menjelaskan tentang hak asasi manusia, ironis sekali, karena di negara ini hak untuk mencintai siapapun masih menjadi perdebatan panas di televisi setiap malam. Setelah kuliah, aku menelepon Budi dari warung telepon umum, suaranya parau. "Kita harus berhenti, Rama. Ibu bilang kalau aku terus, dia akan kirim aku ke pesantren di Madura." Kami bertangis di telepon, janji untuk tetap saling ingat meski tak bertemu lagi. Tapi janji itu rapuh seperti kertas yang dibakar nenek. Aku mulai menghindari teman-teman kuliah yang bertanya kenapa mataku sembab. Hanya satu orang yang tahu, sahabatku sejak SD, Rina, gadis tomboy yang selalu membelaku. Dia datang ke kosanku malam itu membawa 2 gelas es teh. "Rama, kamu harus kuat. Ini Indonesia, tapi kamu tetap Rama yang aku kenal, yang selalu membantu aku belajar matematika." Kata-katanya menghibur, tapi tak menyembuhkan luka. Seminggu berlalu, desa semakin ramai dengan gosip.
Ibu-ibu di masjid setelah salat subuh mulai melirikku aneh. Aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta setelah lulus, mencari kerja sebagai pengacara magang di Irma kecil di kawasan Sudirman. Sebelum berangkat, nenek hanya berkata satu kalimat di pintu, "Jangan bawa malu lagi ke sini." Aku memeluknya meski dia kaku, mencium keningnya yang keriput, dan naik bus malam ke ibu kota. Di dalam bus yang pengap, aku menangis diam-diam, memegang oto kecil Budi yang kusembunyikan di dompet. Jakarta menyambutku dengan lampu-lampu neon yang menyilaukan, gedung-gedung tinggi yang seolah mengejek mimpi kecilku. Aku menyewa kamar kos di Tebet, mulai bekerja dari pagi sampai malam, belajar hukum perdata sambil berusaha melupakan. Tapi setiap malam, bayangan api tungku itu kembali. Aku bertemu dengan komunitas kecil pria gay di kait tersembunyi di Kemang, mendengar cerita mereka yang mirip, keluarga menolak, teman mengkhianati, masyarakat mengecam. Satu dari mereka, seorang aktor teater bernama Andi, menjadi sahabat baru. Kita harus hidup untuk diri sendiri, Rama. Keluarga akan datang nanti atau tidak sama sekali. Kata-katanya menjadi mantraku. Tapi hati kecilku masih berharap nenek mengerti suatu hari. Aku mengirim surat pendek ke desa setiap bulan, hanya aku baik-baik saja di Jakarta, jaga kesehatan. Tak pernah ada balasan. Tahun pertama di Jakarta berlalu dalam kesibukan kerja dan kesepian yang dalam. Aku naik jabatan menjadi asisten pengacara, menangani kasus-kasus perceraian orang kaya yang ironisnya sering melibatkan perselingkuhan. Setiap kali klien bercerita tentang pengkhianatan, aku teringat surat-surat yang dibakar. Apakah cinta kami juga dianggap pengkhianatan terhadap Tuhan dan adat? Aku mulai menulis jurnal malam-malam, menuangkan rasa sakit ke kertas, tapi tak pernah berani mengirimnya ke Budi. Suatu malam, di kai rahasia itu, aku bertemu lagi dengan seorang pria bernama Dika, Otogray Relance yang baru pulang dari proyek di Papua. Matanya lembut, senyumnya mirip Budi. Kami berbicara sampai pagi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada harapan kecil kembali. Tapi aku ingat janji pada Dika menjadi bagian penting dalam hidupku di tahun kedua Jakarta. Kami tak langsung pacaran, hanya bertemu di akhir pekan, berjalan-jalan di Taman Suropati, berbagi cerita tentang keluarga yang tak pernah mengerti. Dia cerita tentang ayahnya yang seorang tentara pensiun di Bandung yang mengusirnya saat umur 18 tahun. Aku tidur di jalan 3 bulan, Rama, sebelum akhirnya dapat beasiswa Otogray. Kisahnya membuatku sadar bahwa penderitaanku bukan yang terberat. Kami mulai saling dukung, dia mengajakku ke pameran seni bawah tanah, aku membantunya memahami hukum hak cipta Oto. Tapi tekanan sosial tak pernah hilang. Di kantor, rekan kerja mulai curiga kenapa aku tak pernah cerita tentang pacar perempuan. Bosku Pak Hadi, seorang muslim taat, pernah bilang sambil lalu saat makan siang, laki-laki harus punya istri, Rama. Biar hidupnya lengkap. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati bergolak. Aku mulai menghadiri pertemuan rahasia komunitas di sebuah rumah di Menteng, di mana kami berdiskusi tentang undang-undang pornografi yang bisa digunakan untuk menjebak kami kapan saja. Ada yang ditangkap polisi hanya karena chat mesra di aplikasi, ada yang kehilangan pekerjaan setelah keluarga melaporkan. Cerita-cerita itu membuatku semakin hati-hati, tapi juga semakin marah. Suatu hari, Rina datang ke Jakarta untuk wawancara kerja. Kami bertemu di warung sate di Blok M. Dia memelukku erat, kamu kelihatan lebih kurus, tapi matamu lebih kuat sekarang. Aku cerita tentang Dika, tentang nenek yang masih diam. Rina menggeleng, kamu harus pulang suatu saat, Rama.
Nenek sudah tua. Kata-kata itu menggantung di kepalaku berhari-hari. Aku memutuskan untuk pulang lebaran tahun itu naik kereta ekonomi yang penuh sesak. Di desa, nenek menyambutku dengan makanan aurit, tapi tak ada pelukan, tak ada pertanyaan tentang hidupku. Kami makan bersama di pendopo, tetangga datang berkunjung dan aku merasa seperti aktor yang memerankan peran cucu baik-baik. Malam harinya aku duduk di teras, nenek duduk di sebelahku mengipas-ngipas. "Kamu sudah dapat pacar perempuan di Jakarta?" tanyanya tiba-tiba. Aku diam lama lalu jawab pelan, "Nek, aku mencintai siapa yang aku cintai." Dia bangkit, masuk ke dalam tanpa kata. Pagi berikutnya, dia sakit demam tinggi. Dokter desa bilang karena kelelahan. Aku merawatnya 3 hari, membersihkan keringat, memberi obat. Di saat sadar, dia pegang tanganku, "Jangan bikin ibumu menangis di alam sana, Rama." Air mataku jatuh, tapi aku tak bisa janji apa-apa. Kembali ke Jakarta, hubunganku dengan Dika semakin dalam. Kami pindah bersama ke apartemen kecil di Kemang, berbagi biaya, berbagi mimpi. Dia dapat proyek besar memotret kampanye lingkungan di Kalimantan, aku naik jadi pengacara penuh di Irma. Hidup terasa stabil, tapi malam-malam aku masih mimpi tentang api tungku. Suatu malam, Dika menemukan jurnal lamaku. "Kenapa kamu tak pernah cerita sedalam ini?" tanyanya. Kami bertengkar pertama kali, dia merasa aku tak percaya padanya sepenuhnya. Aku takut kehilangan lagi Dika. Seperti Budi dulu. Dia memelukku, "Kita beda, Rama. Aku tak akan pergi." Tapi 3 bulan kemudian dia dapat tawaran kerja di Singapura untuk 2 tahun. "Kamu harus ikut," katanya. Aku tak bisa, karirku baru melejit, kasus-kasus besar mulai datang. Kami putus demi jarak, tapi tetap saling telepon setiap minggu. Kesepian kembali menyeruak. Aku tenggelam dalam kerja, menangani kasus diskriminasi pekerja migran, ironisnya tak berani membela diri sendiri. Tahun ketiga, aku bertemu dengan kelompok aktivis hak asasi di sebuah seminar tertutup di Hotel Indonesia. Ada seorang pengacara senior bernama Pak Joko yang gay tapi sudah menikah karena tekanan keluarga. "Kamu masih muda, Rama. Jangan ulangi kesalahanku. Hidup hanya sekali." Kata-katanya menjadi titik balik. Aku mulai menulis artikel anonim di blog tentang pengalaman pria gay di Indonesia, menggunakan nama samaran. Tulisanku dibaca ribuan orang, komentar datang dari seluruh Nusantara, ada yang mendukung, ada yang mengutuk. Salah satu komentar dari akun anonim Lenexity88 membuatku terdiam, "Cucu, pulanglah sebelum terlambat." "Apakah itu nenek?" Aku tak berani balas. 10 tahun berlalu sejak aku meninggalkan desa. Aku kini 32 tahun, sudah menjadi partner junior di Irma Hukum ternama di Sudirman, punya apartemen sendiri di Kuningan, mobil mewah yang jarang kupakai. Tapi kebahagiaan sejati masih jauh. Dika sudah kembali dari Singapura, tapi kami hanya berteman baik sekarang, dia punya pacar baru seorang desainer. Aku bahagia untuknya, tapi hati ini masih kosong. Rina sudah menikah dan punya anak, sering mengajakku makan malam keluarga di rumahnya di Depok. Anaknya yang kecil memanggilku Om Rama yang baik, tapi setiap kali aku pulang ke apartemen sepi, aku bertanya mengapa aku tak bisa punya keluarga seperti itu. Suatu hari, telepon dari desa datang. Bukan nenek, tapi pamanku. "Nenek sakit parah, Rama. Stroke ringan." Dia terus sebut namamu. Aku terbang pulang malam itu juga, naik pesawat ke Adi Sucipto lalu taksi ke desa.
Nenek terbaring di kamar belakang, wajahnya pucat tapi matanya masih tajam. Kamu datang juga akhirnya, katanya lemah. Aku duduk di samping tempat tidur, pegang tangannya yang keriput. Kami tak bicara banyak malam itu, hanya dengar suara jangkrik di luar. Pagi harinya, dia minta aku baca Al-Quran untuknya. Aku baca surat Yasin dengan suara bergetar, ingat bagaimana dulu dia yang mengajarkanku. Saat selesai, dia pegang tanganku erat, makan nenek, nak. Api itu aku takut kamu menderita seperti temanku dulu. Itu pertama kali dia cerita tentang sahabat masa mudanya, seorang pria yang bunuh diri karena desa mengucilkan dia karena penyakit aneh. Aku tak mau kamu mati, Rama. Tapi aku salah cara. Air mataku jatuh ke tangannya. Kami berpelukan lama untuk pertama kali setelah 10 tahun. Aku tinggal di desa 2 minggu merawat nenek, membersihkan rumah, pergi ke sawah bersama paman. Tetangga mulai ramah lagi, seolah tak pernah ada gosip dulu. Tapi aku tahu, di balik senyum mereka masih ada bisik-bisik. Saat nenek sembuh, aku kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Aku mulai terbuka lebih banyak dengan teman kerja terdekat, seorang perempuan bernama Maya yang ternyata punya adik laki-laki gay. Kamu berani, Rama. Aku bangga. Dukungan kecil itu memberi kekuatan. Aku mulai ikut volunteer di LSM Hak Asasi yang membantu korban diskriminasi, tapi tetap rendah proil karena pekerjaan. Di usia 35, aku bertemu lagi dengan cinta baru, seorang jurnalis bernama Rio yang meliput kasus hak di Papua. Kami bertemu di konferensi di Bali. Malam pertama kami jalan di pantai Kuta, angin laut membawa cerita kami. Rio tahu semua tentang masa laluku, tentang nenek, tentang Budi. Cinta tak pernah salah, Rama. Yang salah adalah dunia yang tak mau mengerti. Kami mulai hubungan jarak jauh, dia di Surabaya, aku di Jakarta. Akhir pekan kami bertemu, kadang di hotel kecil, kadang di rumah teman. Tapi tekanan pekerjaan membuat kami sering bertengkar. Suatu kali dia bilang, kamu terlalu takut, Rama. Masih takut nenek marah meski dia sudah ma. Kata-kata itu menyakitkan karena benar. Aku mulai terapi dengan psikolog rahasia di Kemang, belajar menerima diri sepenuhnya. Tahun-tahun berikutnya adalah masa pertumbuhan terbesar. Aku naik jadi partner senior di Irma, menangani kasus besar perusahaan multinasional, tapi sisi pribadiku semakin kuat. Aku dan Rio memutuskan tinggal bersama di apartemen baru di Scib, membangun rumah kecil yang nyaman. Keluarga Rio menerima aku dengan terbuka, ibunya bahkan memanggilku anak kedua. Itu kontras tajam dengan pengalaman masa lalu. Aku sering ajak nenek ke Jakarta untuk cek-up kesehatan, dia tak pernah protes lagi meski tahu Rio tinggal bersamaku. Dia baik, Rama. Matanya jujur, katanya suatu malam saat kami makan malam bertiga. Kata itu seperti obat penyembuh luka lama. Tapi kehidupan tak selalu mulus. Suatu tahun, ada raya di Kaegai yang sering kami kunjungi dulu. Beberapa teman ditangkap, difitnah sebagai penyebar penyimpangan. Aku turun tangan sebagai pengacara pro bono, menang di pengadilan dengan argumen hak priasi. Berita itu muncul di media, namaku tak disebut tapi desa tahu. Paman menelepon, nenek khawatir kamu akan ditangkap. Aku pulang, duduk bersama nenek di teras. Aku melindungi orang seperti aku, Nek. Seperti yang kamu lindungi aku dulu dengan membakar surat itu. Dia diam lama, lalu peluk aku, nenek bangga, meski tak selalu mengerti. Itu momen yang tak akan kulupakan.
Di usia 45, aku mulai menulis buku tentang perjalanan pria gay di Indonesia, tentu saja dengan nama samaran. Buku itu terbit diam-diam, dibaca di kalangan terbatas, tapi memberi harapan pada banyak anak muda yang kirim email rahasia. Rio mendukung penuh, bahkan memotret cor buku. Kami bepergian ke berbagai kota, Bandung, Semarang, Makassar, bertemu komunitas lokal, mendengar cerita mirip tapi unik. Di setiap tempat, aku ingat api tungku dulu, dan bagaimana api itu justru membakar ketakutanku menjadi kekuatan. Persahabatan dengan Andi dari masa lalu masih terjaga, dia sekarang sutradara teater sukses, sering pentas cerita tentang identitas. Kami saling dukung saat salah satu jatuh. Kesehatan nenek mulai menurun di usia 88. Aku pulang semakin sering, duduk di sampingnya mendengar cerita masa mudanya tentang perang kemerdekaan, tentang bagaimana dia kehilangan suami di masa revolusi. Hidup penuh pengorbanan, Rama. Tapi kadang kita harus belajar melepaskan pengorbanan yang salah. Kata-katanya semakin dalam. Aku mulai sadar bahwa dia juga punya luka sendiri yang tak pernah diceritakan. Suatu malam hujan seperti dulu, dia pegang tanganku, besok kamu tulis wasiat nenek, ya. Nenek mau semua tanah dan rumah untuk kamu, supaya kamu bisa bangun tempat aman untuk orang-orang seperti kamu. Aku terkejut, air mata jatuh. Nek, kamu yakin? Dia mengangguk, nenek sudah tua, sudah waktunya menebus kesalahan. Pagi berikutnya, aku duduk di meja kayu tua dengan kertas dan pulpen. Nenek berbaring di tempat tidur, suaranya lemah tapi jelas. Wasiat pertama, rumah ini untuk Rama, cucu kesayangan. Jangan dijual, gunakan untuk tempat berteduh anak-anak muda yang tak diterima keluarga. Aku menulis dengan tangan gemetar. Dia lanjut, sawah dan kebun untuk pamanmu, tapi separuh hasilnya untuk Rama kelola kegiatan sosial. Kami bicara panjang, dia cerita tentang surat-surat yang dibakar dulu bukan karena benci, tapi karena takut aku akan diusir desa seperti temannya dulu. Aku salah, nak. Makan nenek yang bodoh. Aku peluk dia erat, sudah dimakan sejak lama, nek. Malam itu, keluarga besar berkumpul, paman dan bibi yang dulu ikut memojokkan aku sekarang diam saja. Rio datang dari Jakarta, duduk di samping nenek, mereka bicara tentang Otogray dan pantai Bali yang nenek selalu ingin kunjungi. 2 minggu kemudian, nenek meninggal dalam tidur. Pemakaman di desa kecil itu dihadiri ratusan orang, termasuk teman-teman komunitasku yang datang diam-diam. Di makam, aku berdiri dengan Rio, memandang batu nisan yang bertuliskan Desiti Rahayu, ibu dan nenek yang penuh cinta. Aku bisik, terima kasih, Nek. Karena api itu, aku belajar menjadi diri sendiri. Setelah pemakaman, aku kembali ke Jakarta, tapi kini dengan misi baru. Aku gunakan warisan untuk mendirikan yayasan kecil bernama The Rumah Merapi di Yogyakarta, tempat aman untuk anak muda yang diusir keluarga, lengkap dengan konseling dan pelatihan kerja. Rio ikut mengelola, kami pindah sementara ke Yogyakarta untuk memulai. Tahun-tahun terakhir, hidupku penuh makna. Yayasan berkembang, banyak anak muda yang datang dan pergi dengan cerita harapan. Aku sering cerita kepada mereka tentang nenek dan api tungku, tentang bagaimana pengampunan datang meski terlambat. Aku dan Rio akhirnya menikah secara simbolis di pantai Bali, hanya dihadiri teman dekat dan Rina dengan keluarganya. Di bawah sunset yang sama seperti dalam mimpi lama, kami berpelukan, merasakan kedamaian yang dulu tak pernah kubayangkan. Tapi di dalam hati aku tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih berubah lambat, undang-undang masih belum ramah. Tapi aku tak lagi takut.
Kini aku berusia 52 tahun, duduk di balkon apartemen Jakarta yang menghadap Skilline malam, Rio tidur di dalam. Aku pegang oto lama nenek dan aku saat kecil, tersenyum mengingat perjalanan panjang dari api tungku hingga rumah aman yang kami bangun. Banyak yang bertanya bagaimana aku bertahan, jawabanku selalu sama, dengan mencintai diri sendiri lebih dulu. Yayasan Rumah Merapi sudah punya cabang di 3 kota, membantu ratusan anak muda menemukan jalan pulang ke diri mereka. Aku masih praktik hukum paruh waktu fokus pada kasus hak asasi. Rio masih memotret proyek terbarunya tentang kehidupan di pedesaan Indonesia. Kami bahagia, sederhana, tapi penuh arti. Malam ini, saat menulis catatan harian, aku teringat semua, Budi yang kini punya keluarga di Semarang dan masih kirim kabar lewat pesan tiap lebaran, Rina yang anaknya sekarang kuliah hukum ingin ikut yayasan, teman-teman yang hilang dan yang bertahan. Dan nenek yang dengan satu tindakan salah justru membuka pintu pengampunan terbesar. Aku tutup buku, pandang langit Jakarta yang cerah. Perjalanan ini mengajarkan bahwa cinta tak pernah salah, hanya dunia yang kadang buta. Benarkah pengorbanan demi keluarga selalu berharga, atau identitas diri tak boleh dikorbankan? Benar atau salah?